Terlahir sebagai manusia, tapi memiliki jati diri sebagai setan. Kali ini Cici membacakan cerita yang ditulis oleh Restu Wiratmaja dengan judul Sumpah Arwah bagian keempat. Jika kalian belum membaca atau mendengar part sebelumnya, silakan kalian cek di Tengok-Tengok atau di akunnya Restu Wiratmaja. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Selamat mendengarkan. Ada sebuah rumor beredar yang terjadi saat Mbah Jamsuri masih hidup. Dia ternyata pernah menikahi sosok wanita dari bangsa lain dan melahirkan anak kembar di dunia manusia. Anak kembar yang dilahirkan memiliki daya rusak yang sangat mengerikan, sampai-sampai membuat Mbah Jamsuri kewalahan. Namun, terpikirkan oleh banyaknya orang yang mengetahui pernikahan Mbah Jamsuri dengan wanita dari bangsa lain atas keinginan dari istrinya saat itu. Dia memberikan perizinan atas dasar kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing. Mbah Jamsuri menginginkan agar keilmuannya bertambah dengan cara menikahi wanita dari bangsa lain. Sedangkan istrinya menginginkan umur yang panjang dan kecantikan yang tiada habisnya. Tapi, apakah mereka semua mendapatkan apa yang diinginkan? Diketahui bahwa sang istri gagal mendapatkan apa yang dia inginkan setelah kedua anak yang dilahirkan dari rahimnya atas perkawinan Mbah Jamsuri terhadap wanita dari bangsa lain memasuki sebuah ruang rahasia yang dikutuk. Sehingga kedua anak tersebut kembali menemukan jati dirinya bahwa mereka berdua adalah anak-anak setan yang dilahirkan atas perkawinan antara Mbah Jamsuri dengan wanita lain. Wutokolo. Apa yang terjadi saat jasad kembali, namun dengan bentuk yang berbeda? Apa yang akan terjadi jika arwahnya benar-benar abadi? Apa yang akan terjadi dengan seluruh manusia yang berada di sekelilingnya? Bukankah yang mati akan selamanya mati, dan yang hidup akan terus menjalani kehidupannya? Tapi tidak bagi seorang pria tua bernama Mbah Jamsuri. Dia membawa petaka. Kematiannya adalah neraka. Bagi mereka yang sudah mengetahui sisi gelap dan buruknya, sunyinya malam tidak akan pernah mampu menandingi betapa seramnya gemertuk gigi yang dibunyikan serta cingkrakan kaki yang selalu dilakukan oleh Mbah Jamsuri. Aku melihat bapak membawa Om Wardi dari arah belakang rumah. Kami sedikit terkejut dengan kondisi Om Wardi yang sudah tidak sadarkan diri. Tubuhnya lemah lunglai. Bapak membawa tubuh Om Wardi dengan sedikit tertatih-tatih. Mereka yang melihat itu langsung membantu untuk meletakkan Om Wardi ke tempat yang aman. Bapak meletakkan Om Wardi di sebuah ruangan. Ruangan yang biasa digunakan
untuk para tamu beristirahat. Selayaknya kamar, ruangan itu terdapat kasur beserta dengan perabotan lainnya seperti lemari, laci, dan meja untuk menyimpan barang-barang. Mbak Dewi yang sigap segera menanyakan apa yang sudah terjadi kepada Om Wardi, sampai dirinya tidak sadarkan diri. "Apa yang terjadi?" tanya Mbah Dewi. "Kita harus pergi dari sini. Tempat ini tidak lagi aman. Semua yang ada di sini bisa menjadi korban," jelas Bapak. Mbah Dewi tiba-tiba merasakan hawa keberadaan sesuatu yang sangat menakutkan dari arah depan rumah. Kepanikan yang tercipta dari wajahnya menuai banyak pertanyaan dari orang-orang yang ada di sekitaran. "Ada apa, Bu? Apa yang terjadi?" tanyaku kepada ibu. "Ibu gak tahu. Ibu rasa ada sesuatu yang sedang menunggu kita semua di luar rumah." "Kamu benar. Dia sudah datang. Dia sudah menepati janjinya. Dia berkelanjutan untuk mencari tiap wadah yang menjadi tempat bagi tiap-tiap peliharaannya," jelas Mbak Dewi. Mbak Dewi bergegas meninggalkan kamar. Bapak mengikutinya dari arah belakang. Aku, ibu, dan Lastri membuntutinya dari belakang. Rasa penasaranku semakin jelas saat Mbah Dewi menyibakkan gordeng jendela. Dia begitu panik sambil menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Apa yang baru saja dilihatnya di luaran rumah yang gelap gulita? Apakah Mbah Jamsuri kembali? Atau ada sesuatu yang memang lebih mengerikan dari itu? Ibu langsung mendekati Mbah Dewi dan secara bersamaan Mbah Dewi merentangkan kedua tangannya sebagai bentuk peringatan untuk tidak melihat sesuatu yang ada di luaran. "Ada apa di luaran, Bu?" tanya ibu kepada Mbah Dewi. "Jangan dilihat." "Bapak?" tanya bapakku kepada Mbah Dewi. Mbah Dewi memegangi tangan bapak. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia berkata dengan penuh kekhawatiran, "Ada yang ingin aku bicarakan. Sebelumnya, saat kamu dan Wardi berada di ruangan belakang, kamu melihat Gondokolo?" tanya Mbah Dewi. Bapak mengangguk. Tanpa jawaban lewat nada bicaranya, dia telah memberikan jawaban kepada Mbah Dewi terkait sesuatu yang ditakutinya itu. Dia benar-benar datang. Kita harus segera memasukkan Mbah Jamsuri ke dalam keranda hitam sampai matahari tenggelam. Jika tidak, dia akan sempurna. Tidak, maksudku, dia akan menjadi arwah yang abadi. Dia akan dengan mudahnya memasuki ke tiap orang yang dibunuhnya untuk dijadikan wadah bagi para peliharaannya, jelas Mbak Dewi. Mbak Dewi ingat sesuatu. Dia berjalan sendirian ke arah belakang. Bapak mengikuti, tapi tidak bagiku, Lastri, dan ibu. Kami bertiga sepertinya lebih aman untuk berada di kamar. "Sadali, kamu ingat cambuk sukma milik Bapak yang biasa digunakan untuk mengeluarkan arwah yang bersarang di dalam tubuh Bapak?" tanya Mbah Dewi. Bapak teringat akan salah satu benda yang memang dahulu pernah digunakan
saat dimana diri Mbah Jamsuri sedang dirasuki oleh arwah peliharaannya sendiri. Tiap hari-hari tertentu, Mbah Jamsuri akan dirasuki oleh arwah yang berbeda-beda. Anak-anak diperintahkan untuk mencambuk punggung Mbah Jamsuri sampai arwah peliharaannya benar-benar keluar dari dalam tubuh. Jika tidak keluar, maka arwah tersebut akan terus menggelayuti tubuhnya dan pelan-pelan mengendalikan tubuh pemilik dengan kepentingan dan tujuan dari si arwah. Keduanya berusaha untuk mencari cambuk arwah yang dimaksud. Setiap ruangan, tempat, dan sela-sela di sekitaran rumah dicarinya. Akan tetapi, mereka tidak menemukan benda yang dimaksud. Mbah Dewi merasa putus asa. Dia sama sekali tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Jika sampai matahari benar-benar terbit, maka bisa dipastikan tubuh Mbah Jamsuri akan menyatu dengan Gondokolo. Akan tetapi, ingonan yang lainnya akan terus berebut untuk menggantikan posisi Mbah Jamsuri. Jelas Mbak Dewi. Mungkin Bapak akan tenang dan anak-anak kita yang cacat bisa menjadi sempurna kembali. Tapi kamu yakin? Memang kenapa, Mas? Om Basuki melihat spion tengah mobil. Dia menatap ke belakang bangku penumpang. Terlihat ada seseorang, pria tua yang dikenalnya, yang tengah duduk di sana. Pria itu tersenyum sambil menggemertukkan gigi-giginya. Dia kemudian membuka mulutnya yang penuh dengan darah dan tanah kuburan yang menyatu. Hawa merinding mulai menjalar ke ujung leher Om Basuki. "Bajingan!" ucapnya setelah melihat sosok mengerikan itu. Mbak Ratih langsung menengok ke arah belakang persis seperti apa yang baru saja dilihat oleh Om Basuki. "Kenapa, Mas?" Enggak ada apa-apa. Aku cuma kesel sendiri aja," jelas Om Basuki yang berusaha menutupi kebohongannya di hadapan adiknya sendiri. Sebentar lagi, mereka akan datang ke rumah Mbah Jamsuri. Setelah melewati hutan-hutan di pedesaan, serta kegelapan yang mengepung. Mobil dengan pencahayaan sedikit redup akhirnya sudah tiba di halaman tempat beberapa mobil juga terparkirkan di sana. Mobil terhenti tepat di sebelah mobil milik Om Wardi. Mereka berdua turun, tapi Mbak Ratih lebih dulu jalan mendahului Om Wardi. "Mas, gak masuk?" "Sebentar, ada urusan yang belum Mas selesaikan. Kamu masuk duluan aja," jelas Om Basuki. "Oh, oke kalau begitu." Om Basuki tersenyum tipis. Dia kemudian buru-buru menuju ke bagasi mobil belakang untuk mengambil benda simpanannya. Terlihat sebuah cambuk yang merupakan milik dari Mbah Jamsuri sudah tergeletak di sebuah peti berukuran sedang dengan ukiran 2 manusia kembar yang tangan dan kakinya terpasung. Warisan bapak yang sangat sulit didapatkan. Jika Sadali mendapatkan ini, mungkin aku tidak memiliki apapun, ucap Om Basuki. Rumah Mbah Jamsuri, tengah malam. Mbak Ratih sudah tiba, disusul dengan Om Basuki yang berada di belakangnya. Setelah beberapa menit kemudian, Mbah Dewi dan juga Bapak sedang berada di ruang tamu. "Bagaimana? Bapak sudah ditemukan?" tanya Mbah Dewi. "Kami tidak menemukan tanda-tanda Bapak berada di kuburan. Tetapi kami merasa ada yang aneh. Saat kami datang ke sana,
kuburan sudah digali, tapi tukang kuburnya sudah pergi. Mungkin mereka sudah pulang, jelas Mbak Ratih. Mbak Dewi hanya mengangguk paham. Dia bangkit dari duduknya, lalu terduduk lagi seperti orang yang penuh dengan kekhawatiran. Ada ketakutan yang tercipta di pikirannya saat itu. Dia hampir selalu menggigiti kuku-kukunya karena rasa resah yang terus-menerus merasuki hatinya. Aku hanya takut jika Gondokolo mengambil alih tubuh bapakmu, jelas Mbah Dewi. Gondokolo? Apa itu? Tanya Mbak Rati saat ditanya tentang Gondokolo. Gondokolo adalah salah satu peliharaan milik bapak yang mampu menyamar menjadi manusia siapapun yang dikendakinya. Dia mampu berbicara, bisa bertingkah dan melakukan apapun yang sesuai dengan manusia tiruannya, jelas Mbah Dewi. Bapak sudah tahu akan Gondokolo yang dimaksud. Dia hanya terdiam untuk kembali mendalami informasi yang belum diketahui oleh Gondokolo. Lalu, apa Gondokolo itu berbahaya? Tanya Om Basuki. Mbak Dewi mendekati Om Basuki. Dia kemudian meletakkan telapak tangannya di dahi milik Om Basuki. Kamu sinting, Nak? Maksud ibu? Gondokolo itu ingon, peliharaan. Dia itu sosok yang mampu merubah apapun menjadi bentukan manusia yang dia kehendaki jika sudah dibunuhnya. Dia mampu melakukan kegiatan seperti layaknya manusia. Bisa dibilang, Gondokolo adalah makhluk halus yang berjalan, bertingkah, dan berbicara selayaknya seperti manusia, jelas Mbah Dewi. Om Basuki terkejut mendengar hal itu. Dia langsung teringat bahwa Mbah Jamsuri sebelum meninggal dunia pernah berkata demikian tentang salah satu dari peliharaan yang sangat dibencinya. Aku ingat Bapak pernah bilang bahwa sosok peliharaan ini adalah sosok yang sangat nakal dan dibencinya karena mampu merubah dirinya menjadi bentukannya. Aku masih ingat ketika Ratih ingin dimasukkan ke dalam sumur, jelas Om Basuki. Aku dimasukkan ke dalam sumur oleh Bapak? Memang benar Mas Adali? Tanya Mbak Ratih kepada Bapak. Bapak hanya mengangguk. Dia membenarkan bahwa Mbak Ratih hampir pernah dilempar ke sumur oleh Mbah Jamsuri dengan alasan yang tidak wajar. Waktu itu kamu mainin cambuk milik Bapak. Bapak marah. Tiba-tiba dia kayak orang kesurupan dan bawa kamu ke sumur belakang rumah. Untungnya ibu tahu karena kamu nangis-nangis. Saat itu ibu lihat Bapak jadi orang yang beda karena suka gemertukin gigi-giginya. Tapi ibu gak bilang itu adalah Gondokolo, jelas Bapak kepada Mbak Ratih. Mbak Ratih hanya mengangguk paham. Dia bahkan tidak mengingat sedikit pun apa yang baru saja terjadi. Mungkin ingatannya sudah tumpul dan tidak pernah diketahui lagi. Jadi, bagaimana caranya agar Gondokolo yang memang sudah merasuki tubuh Bapak harus keluar? Tanya Mbak Ratih. Cambuk tubuhnya atau mayat yang dibunuhnya atau salah satu dari keduanya, jelas Mbah Dewi. Tapi kita semua di sini tidak tahu Bapak sedang menyamar menjadi siapa. Tanya Mbak Ratih. Semua terdiam sejenak. Jam terus berjalan. Detik demi detik. Berlanjut menit yang terus memutari hingga menuju ke jam-jam berikutnya.
suara denting jarum tengah malam mulai akan berbunyi. Mbak Dewi melihat sekitaran rumah yang memang sudah tidak lagi kondusif. Cara satu-satunya untuk mengakhiri ini adalah dengan mencarinya. Tapi, siapa orang yang benar-benar dirasuki oleh Gondokolo? Apa ada cara lain? Tidak ada. Kalau mau, kita cari dia. Orang yang diserupai Gondokolo atau Mbah Jamsuri. Tapi itu resikonya lebih besar. Kita bisa mati jika di luaran. Kita bagikan mangsa bagi Gondokolo yang benar-benar tidak mengenalnya. Bayangkan saja, dia bisa berbuat, bertingkah, berbicara, bahkan membunuh layaknya manusia. Jika kita tidak tahu orang itu adalah Gondokolo yang sedang menyamar, maka celakalah. Jelas Mbah Dewi. Mbak Ratih langsung melihat anaknya, Lastri, yang keluar dari kamar. Dia kemudian memeluk kencang tubuh ibunya hingga meneteskan air mata. Mama, kenapa Dok? Kok kamu belum tidur? Udah jam segini loh, ucap Mbak Ratih. Om Wardi mah, dia gak bangun-bangun, jelas Lastri. Om Wardi? Mas Wardi kenapa Bu? Mas Adali, apa yang terjadi? Tanya Mbak Ratih. Bapak menghela nafas panjang. Dia tidak tahu harus dari mana cerita dimulai. Tampaknya situasi semakin lebih genting dari apa yang dipikirkannya. Kamu boleh tiduri anakmu dulu selagi kita jaga anak-anak kita. Nanti aku akan ceritakan semuanya, jelas Bapak. Mbak Ratih masuk ke dalam kamar yang berbeda. Dia berniat menidurkan anaknya Ratih. Jam memang sudah menunjukkan tengah malam. Sebentar lagi, suara jam dinding berbunyi. Biasanya, saat semasa Mbah Jamsuri masih hidup, jam itu terus berbunyi seakan memberikan rasa kekhawatiran yang melekat dengan gelapnya malam. Kini tinggal Bapak, Om Basuki, dan juga Mbah Dewi yang masih berada di ruang tamu. Ngomong-ngomong, anak dari Wardi itu mana? Apa sudah ketemu? Tanya Mbah Dewi kepada Bapak. Bapak baru teringat dengan Kardiman, anak dari Om Wardi yang belum juga ditemukan. Di mana Kardiman, Sadali? Tanya Om Basuki juga. Sejujurnya, aku tidak tahu kemana dia berada. Tapi Gondokolo lebih dulu mengambil tubuhnya untuk dijadikan wadah. Jelas Bapak. Maksudmu Gondokolo menyerupai Kardiman? Lalu kemana dia pergi? Tanya Mbak Dewi. Aku belum yakin jika Gondokolo yang hanya menyerupai Kardiman. Pasalnya, saat Mas Wardi ingin diseret oleh Gondokolo atau ingin dijadikan wadah juga, tiba-tiba Gondokolo pergi ke arah belakang. Tapi tidak berselang lama, dia kembali lagi. Namun aku sangat yakin dia berhasil merubah kembali wajahnya. Jelas Bapak. Mbah Dewi semakin panik. Dia memegangi kepalanya seakan-akan ketakutan demi ketakutan kembali berdatangan. Anak bandel itu kurang ajar. Dia benar-benar keras kepala, sama seperti bapaknya. Gondokolo sudah mengambil tubuhnya. Jelas Mbah Dewi. Bapak mencoba menenangkan Mbah Dewi yang sudah kepalang emosi karena tingkah Kardiman yang sudah membuat Gondokolo mengambil peran lebih jauh. Andai Gondokolo
tidak menyerupai tubuh Kardiman, maka untuk mengambil akses ke lebih banyak korbannya semakin sempit dan tertutup. Tenang Bu, tenang. Aku tidak bisa setenang ini Sadali. Gondokolo itu makhluk menyebalkan. Dia bisa menyerupai bentuk apapun yang disentuhnya, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Benar, mereka yang masih hidup bisa diserupakan wajahnya dengan cara mengambil energi dalam tubuhnya. Perlahan wajahnya akan terbentuk, tapi tetap saja Gondokolo serupaan orang yang hidup dengan Gondokolo serupaan orang yang sudah mati berbeda. Celas Mbak Dewi. Mbak Rati datang sembari membawa bantal dan selimut. Masing-masing dari mereka diberi bantal oleh Mbak Rati. Selimutnya ambil sendiri-sendiri. Aku cuma bawa 2 untukku dan ibu. Mas Basuki sama Mas Sadali kalau mau bawa selimut ada di kamar lain, ucap Mbak Ratih. Bapak menerima bantal dari Mbak Ratih. Kini mereka mulai mendengarkan cerita masa lalu yang kelam dan penuh dengan banyak pertanyaan hingga saat ini. Jadi Gondokolo itu bentukan aslinya seperti apa Sadali? Tanya Om Basuki saat menanyakan sosok asli dari Gondokolo. Aku tidak jelas melihatnya dari segi bentuk dan postur tubuhnya. Tapi dia memiliki bentukan tubuh berwarna hitam. Akan tetapi salah satu tangannya tidak digerakkan, layaknya orang yang lumpuh di bagian tangan. Begitulah Gondokolo, jelas Bapak. Mbak Rati langsung teringat dengan anak dari Om Wardi yang bernama Kardiman. Kardiman adalah cucu satu-satunya dari Mbah Jamsuri yang cacat di bagian tangan. Tunggu dulu, Mas Adali bilang jika Gondokolo memiliki satu tangan yang cacat seperti Kardiman. Tanya Mbak Rati. Benar, mirip seperti Kardiman. Salah satu tangannya cacat. Tapi Bu, apakah ketika Gondokolo menyerupai bentukan tubuh manusia, dia juga akan tetap memperlihatkan kecacatan pada tangannya? Tanya Bapak. Mbak Dewi memasang selimutnya di kaki, lalu menaikkannya sampai ke bagian tubuhnya. Dia menghela nafas sejenak, melihat cahaya lampu yang sedikit redup. Mungkin pencahayaan dari matanya yang sedikit remang-remang. Usia telah memakan masing-masing tiap fungsi inderanya. Mengenai itu, aku pernah melihat bentukan Gondokolo yang hampir sempurna. Jelas Mbak Dewi. Gondokolo yang hampir sempurna? Tanya Bapak. Gondokolo apa lagi ini? Tadi ada Gondokolo yang bisa mengambil energi manusia yang masih hidup dan mati. Jadi Gondokolo itu apa? Tanya Om Basuki. Dia adalah salah satu ingonan yang dibenci bapak kalian karena kerap tidak menuruti perintah. Gondokolo yang hampir sempurna adalah Gondokolo yang dulunya pernah dijinakan oleh bapak kalian dulu. Dia sudah membunuh hampir 4 orang. Jika sudah mencapai 5 orang, maka Gondokolo akan sempurna dan tangannya tidak lagi cacat alias bisa digunakan, ucap Mbak Dewi. Masing-masing saling menatap. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika Gondokolo mampu menggunakan kedua tangannya. Kenapa? Dan apa yang akan terjadi jika Gondokolo memiliki tangan yang sempurna? Tanya Mbak Rati. Mbak Dewi mulai mempraktikkan sesuatu untuk diberitahu kepada seluruh anak-anak tirinya. Walau bagaimanapun juga,
dia sangat memperdulikan keselamatan anak-anaknya tersebut. Tangan kiri untuk menyirep, mengambil atau membuat tiruan pada wajah korban. Sedangkan tangan kanan untuk mengambil jantung. Jelas Mbah Dewi. Mbak Ratih langsung menutup mulut karena merasakan kengerian jika benar Gondokolo melakukan hal tersebut. Lantas, apa tujuan sebenarnya dari Gondokolo? Flashback. Mbah Jamsuri melihat anak-anaknya yang sedang bermain di luaran. Dia kemudian membuka sebuah buku kuno berisikan hal-hal yang sangat dirahasiakan. Gondokolo, makhluk busuk yang suka berjingkrak-jingkrak dan menggemertukkan gigi-giginya. Satu tangannya lumpuh karena dipalu sampai hancur. Tapi akan kembali sempurna jika sudah memakan 5 korban. Jelasnya, sambil membayangkan salah satu dari anak-anaknya yang sedang bersenang ria. Wutokolo, makhluk dengan mata kanan buta. Bentuknya wanita penggoda. Suka menangis, tapi tidak mengeluarkan air mata. Suka melihat hal-hal yang terasa indah, namun membahayakan. Jelas Mbah Jamsuri. Dia belum membacakan nama-nama yang lainnya, karena sudah saatnya dia mencoba untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan jika mampu memelihara tiap peliharaannya yang diinginkannya. Mbah Jamsuri sangat terobsesi dengan masing-masing dari ingonan tersebut. Dia berkhayal bebas jika tiap ingonan tersebut dipasangkan kepada tiap-tiap anak mereka untuk menjaga tiap keturunannya, agar keilmuan yang dia miliki tidak hancur lebur dimakan waktu dan usia. Gondokolo aku pasangkan kepada Wardi. Wutokolo aku pasangkan kepada... Tiba-tiba Ratih kecil menangis karena matanya terkena batu lemparan yang dilempari oleh Basuki. Ah, sakit. Mata kananku sakit. Bapak, mataku sakit. Teriak Ratih. Mbah Jamsuri segera berlari ke arah anak perempuan satu-satunya itu. Dia kemudian melihat mata kanan anak perempuannya sedikit membengkak. Mbah Jamsuri perlahan melihat dengan tegas ke arah Basuki yang sengaja melempar batu kecil ke arah mata kanan anaknya tersebut. Kamu ini gimana, Suki? Kalau adikmu gak bisa lihat lagi gimana? Matanya kesakitan, ucap Mbah Jamsuri. Maaf Bapak, maaf. Sudah, semuanya masuk ke dalam rumah. Kalian semua mandi, terus makan. Seluruh anak-anak dari Mbah Jamsuri masuk ke dalam rumah. Kini hanya menyisakan Ratih dan juga Mbah Jamsuri yang masih berada di luaran rumah. Sentuhan jari jemari Mbah Jamsuri menyembuhkan mata kanan milik Ratih. Coba buka matanya, jelas Mbah Jamsuri saat meminta Ratih membuka mata kanannya. Ratih pelan-pelan membuka mata kanannya. Pandangannya terhadap Mbah Jamsuri dari tiap mata berbeda. Di mata sebelah kiri, Ratih tidak melihat apapun yang berada di belakang tubuh Mbah Jamsuri. Namun, di mata sebelah kanannya, Ratih menangkap ada bayangan wanita yang sedang berdiri di belakang Mbah Jamsuri. Ratih mengucuk mata kanannya, lalu kembali melihat sosok bayangan perempuan tersebut. Akan tetapi, dia menghilang dengan cepat. Mbah Jamsuri mengangkat tubuh Ratih, lalu masuk ke dalam rumah dengan bahagia. Malam harinya, saat anak-anak semua sedang berkumpul
untuk makan malam bersama. Bajam Suri memberikan wejangan serius. Nanti Bapak minta semuanya harus punya rumah sendiri-sendiri. Kalian gak boleh ada yang tinggal di rumah ini lagi kalau sudah pada dewasa. Jelas Bajam Suri. Loh, kenapa memang ya Pak? Tanya Wardi kecil kepada Mbah Jamsuri. Kalian harus punya anak. Kalian harus punya keturunan. Dan harus punya rumah sendiri. Jangan hidup numpang terus sama orang tua. Bapak juga butuh masa tua buat sendiri. Mbah Jamsuri menatap ke masing-masing dari anaknya. Dia tampak memberikan tebakan untuk cucu-cucunya kelak. Basuki, kamu harus punya anak kembar. Wardi, anak laki-laki. Sadali, anak laki-laki. Dan kamu Rati, ucap Mbah Jamsuri. Rati apa Pak? Kamu harus punya anak perempuan. Loh, kenapa anak perempuan? Mbah Jamsuri tersenyum tipis. Dia seperti sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ia kemudian membuka sebuah buku yang memuat isi tiap-tiap ingonan atau peliharaan yang nantinya menjadi salah satu ambisi terbesarnya. Semua sudah tertulis di dalam buku ini. Jadi, Bapak sudah siapkan semua. Tiap-tiap penjaga untuk kalian semua. Makan malam ditutup. Masing-masing masuk kembali ke kamarnya. Hanya saja, sedari tadi, ibu dari anak-anak tidak terlihat. Dia masih tergeletak di ruangan yang disembunyikan dari anak-anak lainnya. Mbah Jamsuri pelan-pelan pergi mengendap-endap ke arah kamar tersebut. Dia membuka pintu kamar, lalu mengganjal pintunya dengan batu bata yang sudah dilapisi dengan kain berwarna hitam. Mbah Jamsuri menunjuk istrinya yang sudah berada di ambang kematian. Wajahnya perlahan menghitam. Dia tidak kuat untuk menahan siksa dan derita dari segala hal yang dirasakannya saat ini. Salimah, ucap Mbah Jamsuri. Kamu sangat menyayangi anak-anakmu, benar kan? Salimah, tapi apa kamu tahu? Aku juga menyayangimu. Kelak, jika nanti kamu sembuh, aku mau menikmati masa tua kita bersama di rumah ini. Jelas Mbah Jamsuri. Nyonya Salimah alias Ibu Salimah sudah tidak bisa lagi berkata apapun. Dia bahkan hanya bisa menarik satu kalimat saja, yaitu gemertak rasa sakit yang dia rasakan. Mbah Jamsuri meninggalkan istrinya lagi. Dia kemudian berjalan di antara kegelapan tiap ruangan yang sangat mengerikan jika dirasakan. Rumah Mbah Jamsuri. Di dalam sebuah kamar, Lastri, anak dari Rati, tiba-tiba mengigau. Dia seperti melihat ada seorang wanita dengan satu matanya buta. Tepatnya di mata sebelah kanan. Menangis terseduh-seduh di hadapannya. Tolong, tolong aku. Kamu kenapa menangis? Mata kananku sakit. Mata kanan kamu kenapa? Mataku sakit, perih, penglihatanku gak jelas. Aku takut. Lastri merasa jika apa yang dirasakan oleh wanita tersebut sama seperti dirinya. Mata kanannya sama-sama sakit dan terluka, hingga membuat dirinya tidak sepenuhnya bisa melihat dengan jelas pandangan.
akan dunia dan seisinya. "Boleh aku lihat luka di mata kananmu?" tanya Lastri. "Boleh." Lastri kemudian melihat dengan seksama luka di mata kanan wanita tersebut. Perlahan, mata kirinya melihat mata kanan wanita tersebut. Hingga keterkejutan yang membuat Lastri berteriak ketakutan saat melihat sesuatu yang ada di dalam mata kanan wanita tersebut. "Ah!" teriakan Lastri, membuat Mbak Rati dan yang lainnya terkejut. Mereka semua buru-buru memasuki kamar Lastri. Namun, dari dalam kamar, Lastri mengunci kamarnya. "Lastri, nak, anakku, ada apa?" teriak Mbak Rati sambil menggerak-gerakkan gagang pintu. "Mbak, pintunya dikunci," tanya bapak sambil mencoba untuk mendobrak pintu dari luaran. "Tadi aku gak kunci pintu kok, tapi siapa yang kunci pintunya dari dalam?" tanya Mbak Rati. Mbah Dewi meminta kepada anak-anaknya untuk tetap tenang. Ia kemudian menyingkirkan tangan-tangan anaknya yang menghalangi lubang pintu. "Biar aku lihat," ucap Mbah Dewi. Mbah Dewi kemudian perlahan melihat sesuatu yang berada di dalam kamar Lastri lewat lubang kunci pintu kamarnya. Mbah Dewi melihat dengan seksama saat dirinya melihat sosok wanita yang sedang membelai rambut Lastri dengan mata kanannya yang berlubang dan terus mengeluarkan cairan berwarna merah layaknya darah. Tiba-tiba, Mbak Dewi langsung mundur ke arah belakang. Dia terkejut dan benar-benar ketakutan saat melihat wanita lain di kamar Lastri. "Sadali, Basuki, buka pintunya sekarang," ucap Mbak Dewi. "Ada apa, Bu? Ada apa?" "Dia datang. Tidak lain ingonan. Satu persatu akan kembali kepada pemiliknya yang sudah dinobatkan oleh pemilik sebelumnya," jelas Mbak Dewi. Om Basuki dan Bapak mencoba untuk mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Kini mereka berdua berusaha untuk menyelamatkan Lastri yang sekarang sudah menjadi incaran oleh sosok ingonan lainnya. 1, 2, 3, dobrak! Mereka berdua berusaha untuk mendobrak. Mbak Rati sempat menangis dan khawatir berat karena memikirkan keselamatan anaknya tersebut. 1, 2, 3! teriaknya bersamaan. Pintu terbuka lebar. Lastri sudah terkapar di lantai. Mbak Rati langsung berlari dan memeluk anaknya. Mbak Dewi perlahan berjalan ke arah kamar. Dia mencari-cari kemana sosok ingonan wanita itu pergi. Tepat saat berada di pintu kamar, pundak Mbak Dewi ditepuk dari belakang. Dia benar-benar sangat terkejut dengan tepukan pundak tersebut sampai dirinya harus menoleh ke arah belakang. "Wutokolo," ucap Mbah Dewi saat menyebut nama asli dari ingonan wanita yang memiliki mata sebelah kanan yang buta. Mbah Dewi langsung berjalan ke arah ruang tamu. Dia kemudian menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Di pojokan ruangan tersebut, sosok Wutokolo menampakkan diri. Dia tersenyum tipis, gemerlap gigi-giginya yang hitam, hingga tetesan darah yang terus menetes dari mata sebelah kanannya menambah kengerian jika terus dipandang. "Kamu gak jadi bunuh aku?" Mbah Dewi langsung ambruk.
Dia bersimpuh sambil menahan rasa kesal dan tangis saat Wutokolo, sosok ingonan wanita milik Mbah Jamsuri, benar-benar menampakkan lagi di hadapannya. "Pulang, aku gak sudi ngeliat kamu," teriak Mbah Dewi. Bapak dan Om Basuki keluar dari kamar, lalu melihat Mbah Dewi sudah duduk bersimpuh sambil memaki-maki sesuatu yang berada di pojokan ruangan tamu. "Bu, ibu kenapa?" tanya bapak. "Sadali, Basuki, bawa anak-anak kalian dan kita harus pergi dari rumah ini. Dia datang. Wanita itu datang." "Wanita siapa? Siapa wanita itu?" tanya Basuki. "Wanita yang dinikahi oleh bapakmu. Dia adalah wanita dari alam lain. Dia adalah awal petaka dari keluarga ini. Wanita yang selalu memberikan tangisan di malam hari dengan mata kanan yang buta. Dia adalah Wutokolo, ingonan yang melahirkan banyak ingonan lainnya," ucap Mbak Dewi. "Ingonan yang melahirkan ingonan lain. Jadi selama ini Bapak menikahi wanita dari alam lain untuk mendapatkan ingonan lain dari wanita tersebut?" tanya Bapak. "Benar. Siapa sangka semua tidak ada yang tahu. Siapa sangka semua rahasia kembali terbuka. Hal-hal yang menjadi rahasia kini terlihat dengan sempurna bagi siapa-siapa saja yang melihatnya. Tiap-tiap mereka kembali ke masing-masing pemiliknya. Tiap-tiap ingonan akan kembali ke pemilik asal mulanya. Kini petaka baru datang dengan sesuatu yang lebih mengerikan." Untuk bagian keempatnya selesai sampai di sini. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk channel YouTube.